Oke teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Desain Kreatif Channel. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial membuat sebuah model gambar atau desain menggunakan software Google SketchUp. Oke, langsung saja kita buka programnya. Oke, programnya sudah terbuka. Untuk tampilan awal akan seperti ini. Di sini teman-teman bisa memilih template dengan satuan yang ingin teman-teman gunakan dalam membuat sebuah gambar. Di sini kita pakai satuan meter. Untuk satuannya terserah dari teman-teman semua ya, yang teman-teman rasa lebih mudah. Oke, lembar kerjanya sudah terbuka seperti ini. Sebelumnya saya menjelaskan toolbarnya. Yang pertama adalah toolbar drawing. Di sini terdiri dari beberapa icon seperti line, freehand, rectangle, kemudian rotate rectangle, circle, polygon, kemudian arc dengan 2 poin, kemudian arc 3 poin, dan P. Di sini juga ada toolbar untuk edit, untuk kita mengedit gambar kita, itu seperti move, memindahkan, push and pull, yaitu membuat gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi, kemudian rotate untuk memutar sebuah model atau gambar, kemudian follow me yaitu membuat gambar 3 dimensi mengikuti garis bantu atau pad, kemudian skala yaitu menskala gambar, memperbesar atau memperkecil, kemudian juga ada offset yaitu menggandakan 2 buah garis. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu untuk tutorial yang toolbar drawing. Oke, ini untuk modelnya kita hapus dulu. Yang pertama adalah line. Di sini line adalah untuk membuat garis. Kita bisa mengikuti dari ketiga aksis ini, merah, hijau ataupun biru, untuk membuat garisnya. Untuk icon line ini sama seperti software desain yang lainnya untuk membuat sebuah garis. Oke, pertama kita klik ikonnya, kemudian kita klik titik pertama, kemudian kita bisa memasukkan nilai panjang garis yang akan kita buat. Misalnya kita buat 1 meter, kemudian enter. Untuk memutuskan perintahnya, teman-teman bisa menekan tombol escape di keyboard. Oke, kita buat lagi. Oke, kita masukkan nilainya misalnya 2, kemudian 1, kemudian kita masukkan lagi nilainya misalnya 1. Oke. Untuk memastikan ukuran yang kita buat tadi, kita bisa mengukurnya dengan icon tab measure tool ini ataupun dimension.
seperti ini. Garis pertama yang kita buat tadi 2 meter, kemudian 1, oke, untuk menggunakan tools dimension ini kita klik pada titik garis yang pertama, kemudian kita klik titik yang kedua, garis mana yang akan kita ukur, seperti ini atau misalnya di sini. Oke, kita coba buat lagi sebuah gambar dengan menggunakan icon line. Oke, kita mengikuti aksis merah, kemudian kita ikut aksis biru. Sini kita masukin nilai 1. Oke, kita ulang dulu. Oke, kita masukin nilainya 1, kemudian masukkan lagi nilainya 2, kemudian di sini misalnya 0,5. Sehingga akan terbentuk juga sebuah area, yang mana area tersebut ini bisa dirubah menjadi bentuk 3D. Untuk merubah gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi, nanti juga saya akan buat video tutorialnya bagaimana cara-caranya. Oke, kita lanjut ke icon yang kedua, yaitu freehand, yaitu membuat garis bebas. Caranya dengan kita menekan tombol ikonnya, kemudian kita klik tahan, kemudian kursornya kita gerakan sesuai dengan keinginan teman-teman, sehingga otomatis akan terbentuk sebuah area. Untuk icon freehand ini, untuk panjang garisnya kita tidak bisa memasukkan nilai yang kita inginkan seperti icon line yang pertama tadi. Saya kira untuk icon freehand ini cukup mudah untuk membuatnya. Yaitu pertama klik ikonnya, kemudian klik di area yang ingin teman-teman buat, klik tahan, kemudian gerakan kursornya atau mouse-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita menuju ke icon ketiga, yaitu rectangle, itu membuat gambar persegi panjang atau busur. Di sini kita bisa memasukkan nilai ukurannya sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk memasukkan nilainya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu format yang ada di sini, yaitu menggunakan koma ataupun titik koma, karena terkadang di komputer teman-teman kadang berbeda untuk formatnya. Oke, kita klik titik pertama, kemudian kita masukkan ukuran yang ingin kita buat, misalnya 1,2 sesuai dengan format yang ada. Di sini kita bisa memastikan ukurannya sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi, apakah sudah benar.
Jadi sesuai dengan ukuran yang sudah kita masukkan tadi. Baik, kita coba buat lagi. Klik titik pertama, kemudian kita masukkan nilainya. Sesuai dengan ukuran yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita ke ikon rotate rectangle. Di sini juga sama seperti rectangle, yaitu membuat kotak, tapi perbedaannya ialah kita bisa memasukkan sudutnya. Jadi bisa memasukkan sesuai sudutnya, misalnya seperti ini. Untuk melihat sudutnya kita juga bisa lihat di format di sebelah kanan bawah. Di sini apabila kita arahkan ke atas, dia akan terlihat sudutnya. Sehingga akan terbentuk sebuah kotak sesuai dengan sudut kemiringan yang kita buat. Ini ataupun seperti ini. Di sini juga teman-teman bisa memasukkan nilai ukurannya. Misalnya teman-teman ingin membuat sesuai ukuran dan misalnya sesuai dengan kemiringannya. Oke, kita klik titik pertama, dan kita masukkan nilainya. Oke, kemudian kita arahkan ke arah besarnya sudut yang kita ingin buat kemiringannya. Ini kemudian kita masukkan nilai panjangnya lagi. Kemudian menggunakan format seperti yang ada tertera di kanan bawah. Masukkan nilai sudutnya misalnya 45, sehingga rectangle yang terbentuk itu sesuai dengan ukuran yang kita buat tadi. Dengan kemiringan yang sudah kita masukkan tadi, kita bisa mengukurnya dengan ini protektor. Sehingga terlihat di sini sudutnya 45 derajat. Apabila teman-teman masih bingung untuk menggunakan ikon ini, lebih baik teman-teman menggunakan ikon rectangle aja yang lebih mudah dan praktis. Selanjutnya kita menuju ke ikon circle atau lingkaran. Itu membuat sebuah lingkaran dengan memasukkan nilai jari-jari atau radius. Kita klik ikonnya, kemudian kita klik titik pusat atau center lingkaran tersebut, kemudian kita masukkan nilai radiusnya. Kita bisa lihat nilainya di kanan bawah. Kita bisa memastikan, kita masukkan nilainya, kita ketikkan 0,25.
sehingga apabila kita ukur kembali nilainya sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi, 25. Oke, kita buat lagi 0,14. Untuk ikon lingkaran ini cukup mudah, yang penting kita mengetahui nilai radius atau jari-jari yang akan kita buat. Oke, kita lanjut ke ikon selanjutnya, yaitu poligon. Ikon poligon ini kita membuat sebuah model gambar dengan sisi gambar yang kita ingin buat, misalnya 6 sisi, 5 sisi, 8, dan seterusnya, seperti ini. Untuk memasukkan jumlah sisinya, teman-teman bisa mengetikkan, pertama-tama teman-teman klik ikonnya, kemudian ketik jumlah sisi yang ingin teman-teman buat gambarnya, misalnya 6, kemudian enter. Kemudian klik titik pusatnya atau titik senternya. Di sini teman-teman bisa memasukkan ukurannya, yaitu jari-jari atau radiusnya. Jadi sebelum membuat gambarnya, teman-teman bisa menentukan dulu jumlah sisi yang akan teman-teman buat, teman-teman, yaitu klik ikonnya, kemudian masukkan jumlah sisi yang akan dibuat, misalnya 8, kemudian enter, sehingga ikonnya sudah berubah menjadi 8 sisi. Kemudian kita klik titik pertama, kemudian kita bisa memasukkan nilai radius atau panjangnya, dan kita klik. Sehingga gambar yang terbentuk sesuai dengan jumlah sisi yang sudah kita masukkan tadi. Oke, kita coba lagi. Pertama kita klik ikonnya, kita coba masukkan 3, kemudian enter. Oke, sudah berubah. Kemudian kita klik titik pertama, kemudian kita masukkan nilainya, kemudian enter. Teman-teman bisa mencobanya dan sering-sering berlatih untuk ikon-ikon ini, agar teman-teman dapat lancar dalam membuat sebuah gambar atau model. Oke, ikon selanjutnya yaitu art, itu membuat garis busur, setengah lingkaran, ataupun bisa juga membuat lingkaran dengan ikon ini. Kita
kita bisa juga menentukan sudutnya. Kita ingin membuat busur sebesar nilai sudut yang kita inginkan, misalnya ini 45. Terus kita coba lagi misalnya 90 derajat. Oke, caranya yaitu kita klik ikonnya, kemudian kita klik titik pertama, kemudian kita bisa juga memasukkan panjangnya, misalnya 0,1 dan enter. Kemudian kita bisa menentukan sendiri besar sudutnya. Kita bisa melihatnya di kanan bawah. Kita bisa menentukan kita ingin membuat busur dengan besaran sudut yang kita inginkan. Ini 270. Misalnya kita buat busur 180 derajat. Oke, semoga bisa dipahami ya. Icon selanjutnya yaitu membuat ars dengan 2 poin seperti ini. Oke, jadi poin pertama, kemudian kita klik poin kedua, dan kita tentukan besaran busurnya. Oke, di sini juga kita bisa memasukkan nilai antara poin 1 dan poin 2 jaraknya. Ini kita klik poin pertama, dan kita bisa masukkan nilainya misalnya 0,15 dan enter. Kemudian kita bisa bentuk busurnya dengan jarak yang bisa kita tentukan juga. Kemudian icon selanjutnya itu dengan 3 poin. Klik poin pertama, kemudian klik poin kedua, kemudian kita bisa mengarahkannya untuk besaran sudutnya. Nah, ini 270 sudutnya, besar sudutnya. Sehingga busur yang terbentuk ini mengikuti besaran sudut yang kita tentukan. Jadi terserah dari teman-teman ingin menggunakan membuat busur dengan diantara 3 icon ini yang menurut teman-teman mudah dalam pembuatannya atau pengerjaannya. Kemudian di sini ada P, yaitu membuat busur dengan otomatis membentuk sebuah area. Kalau yang icon sebelumnya tidak terbentuk sebuah area, tapi dengan icon P ini secara otomatis akan terbentuk sebuah area sesuai dengan besaran sudut yang kita inginkan.
Perbedaannya antara art yang ini dengan P hanya perbedaan areanya saja. Saya kira teman-teman sudah bisa memahami untuk ikon-ikon drawing ini. Apabila teman-teman suka dengan video saya, teman-teman bisa menekan tombol like, share, dan subscribe, dan teman-teman bisa membagikan video saya kepada teman-teman juga yang ingin belajar untuk menggambar menggunakan Google SketchUp. Untuk di pertemuan selanjutnya saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengedit gambar, yaitu membuat gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi, memutar, membuat gambar 3 dimensi dengan bantuan pad, atau menskalakan gambar, dan juga menggandakan 2 buah garis. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Pesan saya, sering-sering belajar dan tetap berlatih agar memperlancar teman-teman dalam memahami Google SketchUp ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu garis.